Boksu yang berhasil menyelamatkan Sujong sangat ngejengok ketika ia melihat orang yang diselamatkannya adalah cinta pertamanya. Ia pun langsung teringat akan masa lalunya yang sepertinya sangat menyakitkan karena setelah melihat Sujong, Boksu hanya terdiam dan raut wajahnya pun mendadak berubah. Singkat cerita, Boksu kini berada di rumah sakit dan ketika berbincang dengan Yongmin, ia mengetahui kalau Sujon telah menjadi seorang guru. Lalu tiba-tiba wartawan meliput mereka menanyakan tentang insiden tadi. Di sisi lain, Sujong akhirnya tersadar tanpa mengetahui kalau yang telah menyelamatkannya adalah Boksu. 우리 둘 다 죽을 뻔했어요, 쌤. 고마워. 정말 고맙습니다. Setelah tersadar, Sujong langsung menelpon Myung-ho, namun karena panggilannya tidak tersambung, ia pun merasa kesal dan mulai memakinya. Sujong kemudian meluapkan kekesalannya dan tanpa sengaja hal itu terdengar oleh Boksu yang masih berada di sana. 넌 뒤졌어. Kemudian ketika dirinya selesai memaki, Sujong melihat berita tentang dirinya dan akhirnya tersadar bahwa orang yang telah menolongnya adalah Boksu. 복수? Sementara itu, setelah mendengar perkataan Sujong tadi, Boksu terlihat memikirkan penderitaan yang dialami oleh cinta pertamanya itu. Scene lalu memperlihatkan seorang pria tampan bernama Seho yang baru pulang dari Amerika. Pria ini melihat berita tentang Boksu dan terlihat mengenalnya. 복수 옷이라 분자전하네. Di sisi lain, kini Yongmin kembali ke kelasnya. Akan tetapi di kelasnya ia tidak disambut oleh teman-temannya karena hal yang telah ia lakukan. Selain itu, karena postingan Yongmin masuk berita, akhirnya masyarakat berdemo menuntut agar SMA Solsong ditutup sehingga sekolah pun kini menjadi riweuh. Wakil kepala sekolah terlihat emosi dan memarahi semua guru. 하는 게 먼저지. 어디 기관제가 그런 판단을 해? Cerita berlanjut memperlihatkan Boksu yang sedang dianugerahi penghargaan sebagai warga pemberani setelah kemarin dirinya menyelamatkan Sujong. Ia pun masuk dalam surat kabar dan kini Seho memutuskan untuk membawanya kembali ke SMA Solsong. Seho ini rupanya putra dari pemilik SMA Solsong. Seho menyarankan agar Boksu kembali dibawa ke sekolah supaya opini masyarakat berubah menjadi baik mengenai SMA Solsong. Dan Seho ini akan menggantikan ibunya memimpin SMA tersebut. Sekedar info, Seho ini adalah korban yang katanya dahulu didorong oleh Boksu dari atas gedung sehingga membuat Boksu dikeluarkan dari sekolah. Adegan berlanjut ke Pak Pak yang menemui Boksu di rumahnya dan rupanya Pak Pak mengkhawatirkan Boksu setelah melihat Boksu menyelamatkan Sujong. Pak Pak meminta Boksu agar bertemu dengan Sujong untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Namun entah apa yang terjadi antara Boksu dan Sujong belum diceritakan di scene ini ya Cingu. Setelah kedatangan Pak Pak, Boksu kemudian mengingat kembali tentang masa lalunya di SMA. Saat itu Pak Pak berhasil menaikkan nilai kelasnya karena Sujong berhasil membuat nilai Boksu meningkat. Karena Pak Pak tidak memberi Boksu penghargaan, Sujong lalu berinisiatif membuat penghargaan sendiri untuk Boksu. Saat itu, Boksu terlihat sangat senang, ditambah lagi ia mendapat hadiah tambahan dari Sujong. Sujong mengkisse Boksu secara mendadak sehingga membuat Boksu tak bisa berkata-kata. Di kelasnya, Boksu terus memandangi Sujong yang sedang membacakan sebuah puisi seolah di sana hanya ada dirinya dan Sujong. Scene lalu membawa kita ke masa kini. Rupanya saat Boksu memandangi Sujong, ia juga melukisnya di atas kertas penghargaan yang diberikan oleh Sujong. Boksu melihat kertas itu sambil berkaca-kaca. Di sisi lain, Sujong terlihat sedang mencari Myung-ho, akan tetapi ia hanya bertemu dengan putrinya. Sementara itu, kini Boksu pun berniat untuk membantu Sujong menemukan Myung-ho. Namun ia terlihat berdebat dengan Gongyeon karena Gongyeon tidak setuju dengannya. Gongyeon tak mau melakukannya karena dahulu Sujong pernah melakukan sesuatu yang buruk terhadap Boksu.
Ketika mereka berdebat, Gong Yeon bisa merasakan kehadiran Pak Pak di sana dan benar saja Pak Pak datang ke sana untuk menemui Boksu memintanya agar kembali ke sekolah. Ibunya Boksu yang mendengar hal itu mempertanyakan kenapa Boksu harus kembali ke sekolah. Dan walaupun Pak Pak sudah menjelaskannya, ibunya yang sakit hati karena dulu Boksu dikeluarkan, tentu saja langsung menolaknya dan mengusir Pak Pak. 하지 말고 빨리 가세요. 저희 어머니 가세요, 빨리! Karena telah gagal memujuk Boksu di sekolah, Pak Pak kena omel oleh kepala sekolah dan tanpa sengaja Sujong mendengar percakapan mereka. Sang pemilik sekolah yang mendapat kabar Boksu menolak untuk kembali juga terlihat marah. Lalu saat itu Seho berkata dirinya yang akan membujuk Boksu. 제가 데리고 올게요. Suatu hari dengan sengaja Seho memesan jajangmyeon dari restoran ibu Boksu. Boksu yang mengantar pesanan itu terlihat tidak bisa berkata-kata ketika ia tahu kalau orang yang memesannya adalah Seho. Boksu berdiri sambil menahan amarahnya karena sepertinya sudah Cinggu tahu dulu Boksu dikeluarkan dari sekolah akibat insiden yang terjadi antara dirinya dan Seho. Lalu setelah tersadar, Boksu pun segera mengeluarkan makanannya. Ketika ia hendak pergi, Seho meminta Boksu kembali ke sekolah. Dengan sengaja ia memancing amarah Boksu sehingga Boksu pun marah dan pergi dari sana. 피해자들. Cerita berlanjut memperlihatkan Boksu yang akhirnya menemukan Myung-ho, orang yang telah menipu Sujong. Mereka pun terlibat udag-udagan hingga akhirnya Myung-ho terpojok dan naik ke atas pagar. Melihat itu, Boksu tiba-tiba teringat kembali akan masa lalunya yang menyakitkan, di mana saat itu Seho jatuh dari atas gedung ketika sedang bersama dirinya. Saat itu, Sujong juga berada di sana dan terlihat kaget sambil menangis. Setelah itu terjadi, terlihat Boksu sedang menjelaskan kronologis kejadian tersebut kepada Pak Pak. Boksu berkata bahwa dirinya tidak mendorong Seho dan justru sedang berusaha menyelamatkannya. Namun Pak Pak berkata kalau kini Seho telah sadar dan Seho mengatakan bahwa Boksu yang telah mendorongnya. Walaupun Boksu terus menyangkal, akan tetapi karena Sujong sudah bersaksi, akhirnya Boksu pun dikeluarkan dari sekolah. Boksu yang melihat Sujong datang menemuinya dan berbicara kepada Sujong, akan tetapi Sujong hanya terdiam dan melihat Boksu dengan tatapan aneh, karena Sujong benar-benar berpikir kalau Boksu telah mendorong Seho. Scene lalu kembali membawa kita ke masa kini. Akhirnya Boksu berhasil menangkap Myung-ho dan menyuruhnya menemui Sujong. Myung-ho yang tak punya pilihan lain pergi menemui Sujong menjelaskan bahwa dirinya tidak memegang uang Sujong karena benar-benar telah memberikan uang itu kepada orang lain. Bahkan Myung-ho tidak tahu uang itu kini berada di mana. Sujong yang marah tak bisa berbuat apa-apa karena jika ia melaporkannya ke polisi, tentu saja semua orang akan tahu bahwa ia telah menyuap untuk menjadi seorang guru tetap. Dan hal itu membuat Sujong sangat frustasi. Kemudian ketika Sujong bertanya kenapa Myung-ho tiba-tiba berada di sana, Myung-ho hampir saja keceplosan hendak menyebutkan tentang Boksu. Untungnya saat itu ia segera mengalihkan pembicaraan dengan meminta maaf kepada Sujong dan pergi dari sana. Akan tetapi Sujong yang merasa ada yang aneh bisa mengetahui bahwa seseorang telah membantunya menemukan Myung-ho. Sujong menyuruh Boksu untuk keluar dari persembunyiannya dan akhirnya Boksu pun datang menghampiri Sujong. Namun bukannya berterima kasih, Sujong malah marah-marah karena Boksu ikut campur tentang hal itu. Sujong bahkan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada Boksu, berkata saat itu dirinya tidak minta diselamatkan oleh Boksu. Di sana mereka pun terlibat adu mulut, bahkan Sujong membahas tentang Boksu yang diminta untuk kembali ke sekolah. Sujong melarang Boksu kembali ke sekolah yang tentu saja Boksu pun berkata bahwa dirinya bahkan tak mau menampakkan diri di sekolah tersebut. Esok harinya di sekolah, Sujong berniat jujur kepada ketua dewan pemilik sekolah tentang suap yang ia lakukan untuk menjadi guru tetap. Namun ia sangat ngejengok ketika ternyata Seho berada di sana.
Saat mereka berbincang, Sujong tidak jadi menceritakan tentang Myung-ho dan rupanya ia baru tahu kalau Seho adalah putra dari ketua dewan. Di sana, Seho meminta Sujong agar membujuk Boksu kembali ke sekolah. Karena Sujong menolaknya, Seho langsung membahas tentang Myung-ho memaksa Sujong untuk membawa Boksu dan berjanji akan menjadikannya guru tetap jika Sujong berhasil membujuk Boksu. Dan percakapan mereka ini tanpa sengaja didengar oleh Boksu yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Ketika hendak pulang, Boksu yang tak habis pikir Seho memanfaatkan Sujong untuk membujuknya melihat berita tentang Seho yang kini menjabat sebagai ketua dewan menggantikan ibunya. Ia pun terlihat sangat marah dan memutuskan untuk mengikuti permainan Seho. Lalu esok harinya Boksu pun datang ke sekolah dengan misi untuk membalas dendam. 강복수?